Oke, kita buka firman Tuhan di Kejadian pasalnya yang pertama. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Sebelum kita bahas ini, saya mau beritahu kepada Bapak Ibu, kitab Kejadian jangan dilihat hanya dari sisi mata historical data, karena seringkali yang kita lihat adalah proses kreasi dan kemudian kita berpikir bahwa ya udah itu hanya cerita waktu saya diciptakan, manusia diciptakan dan seterusnya. Di dalam kitab Kejadian itu terletak rancangan awal atau rancangan mulanya Tuhan, ya, rancangan mulanya Tuhan. Nah, itu sebabnya kalau kita baca ini, kita baca pelan-pelan, kita lihat banyak sekali pewahyuan yang merupakan rancangan dasarnya manusia. Nah, ketika kita tidak hidupi rancangan-rancangan awal ini, karena ini nggak pernah digagalkan sama iblis, pernah didistorsi sama iblis, tapi nggak bisa digagalkan. Kalau kita nggak hidupi, akhirnya kita hidupnya tidak maksimal. Apakah orang bisa berjalan di dalam sebuah kegelapan? Bisa, sangat bisa. Kalau kita ada dalam sebuah ruangan, kemudian mati lampu misalnya. Dalam menit-menit pertama kita nggak bisa lihat apa-apa, betul? Tapi setelah 2 menit, 3 menit, kita mulai terbiasa, mata kita bisa lihat, oh itu pintu di sana, jam dinding di sana gitu. Mulai terbiasa, akhirnya kita bisa lihat dalam kegelapan. Saya punya teman yang berjalan di dalam kegelapan 12 tahun karena hidup dalam perselingkuhan. Setiap minggu ke gereja. Tapi nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita, dan hidupnya betul-betul tidak maksimal, dan akhirnya dia nyesel sendiri setelah semuanya berakhir. Dia membuang waktu dan membuang banyak uang, membuang banyak segala-galanya. Akhirnya keluarganya hancur. Jadi setiap kali manusia keluar dari rancangan Tuhan, pasti manusia tidak bisa maksimal. Kita hidup di dalam dunia yang sudah diciptakan ada oksigennya. Kalau kita masuk ke dalam air, kita perlu tangki oksigen untuk bertahan hidup. Demikian juga dengan ikan, dia keluarin dari air, dia nggak bisa bertahan hidup. Jadi ini rancangan awalnya Tuhan. Yang tidak sering dibahas adalah ketika Yesus bangkit dari kematian, yang diberitahu adalah kita diberikan kehidupan kekal, dosa kita diampuni. Itu semua betul. Tapi tidak pernah dibahas bahwa rancangan awal Tuhan itu dikembalikan ke dalam tangan manusia. Dan kita nggak ngerti rancangan awal itu, akhirnya kita tidak menghidupinya gitu ya. Mudah-mudahan saya ada waktu untuk bahas, ada 4 poin. Sebenarnya banyak sekali sih dari sini. Ada juga kenapa manusia jatuh dalam dosa. Itu ada juga pewahyuan yang ada di dalam sini. Nanti satu hari kita bisa bahas satu-satu ya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 4 mengatakan begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ini adalah perkataan pertama Allah di dalam proses kreasi yang didokumentasikan di Alkitab. Kata jadilah terang. Perkataan pertamanya Allah. Berarti ketika dia mengatakan perkataan ini, dia pun mendengar. Jadi pendengaran pertama Allah di dalam proses kreasi yang didokumentasikan di Alkitab adalah kata jadilah terang. Perkataan, pendengaran. Kemudian ayat yang keempat. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Penglihatan pertama Allah di dalam proses kreasi yang juga didokumentasikan di Alkitab, penglihatan Allah orientasinya terang. Penglihatan, pendengaran, perkataan Allah, tiga-tiganya terang. Nah, dari 5 panca indera kita, yang paling menyerap banyak informasi adalah mata dan telinga. Betul. Yang 3 lainnya itu ada hidung untuk mencium, dan ada 2 rasa yaitu lidah dan kulit. Ketika pintu gerbang hati tidak dijaga, tidak sesuai sama rancangan awal Tuhan, hidup manusia pasti tersiksa. 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 8, coba lihat. 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 8 firman Tuhan katakan begini. Tetapi Tuhan itu menyelamatkan Lot. Lot ini orang benar, sama seperti kita, orang yang sudah dibenarkan.
yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Kenapa seperti begitu? Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari apa? Melihat dan mendengar, melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Ketika pintu gerbang hati tidak dijaga, jiwa orang benar tersiksa. Input menentukan output. Apa yang kita biarkan masuk lewat pintu gerbang hati, lewat mata dan telinga, yang keluar pasti sampah. Keluarnya lewat mana? Perkataan sama tindakan. Kapan keluarnya? Ketika ada tekanan. Makanya selama 2 tahun terakhir ini, keaslian iman seseorang kelihatan 2 tahun terakhir ini. Kami melayani banyak jemaat, ada beberapa hamba Tuhan yang jatuh secara moral karena selama hidupnya kamuflase, belum ada tekanan maksudnya. 2 tahun terakhir ini pandemi, tekanan dan lain sebagainya keluar aslinya. Karena pintu gerbang nggak dijaga. Nah, itu sebabnya kita ini hidup di dalam era yang cukup sulit memang. Nanti ibadah kedua kita akan bahas dengan detail mendengar suara Tuhan. Sederhana sebenarnya kalau kedengaran mendengar suara Tuhan. Susah sebenarnya. Karena gini, hari ini kita hidup di dalam zaman, dari kita lahir sampai kita mati nanti, kita tidak akan lihat Yesus secara fisik. Nggak akan lihat Yesus secara fisik. Kalaupun orang pernah melihat dia, itu pun melihatnya sekelibet dan nggak bisa lihat mukanya. Kemarin saya interview teman lama saya namanya Domingus yang kepalanya pernah dipenggal tahun 99. Ketemu Yesus. Saya nanya lagi sama dia, Domi, waktu kamu ketemu Yesus di atas kuda, emang kamu bisa lihat mukanya? Nggak bisa. Terlalu terang. Saya punya teman yang terima Yesus karena didatengin sama Yesus di tempat kos-kosannya. Ketika ditanya, emang bisa lihat mukanya? Nggak bisa. Terang yang luar biasa. Bayangin ya, kita ini hidup di dalam era yang kita nggak bisa lihat Yesus secara fisik. Makanya ketika dia datang kepada Thomas, kemudian Thomas ragu-ragu dan akhirnya dikasih tunjuk lobang-lobang bekas kayu salib. Setelah itu dia membuat pernyataan yang luar biasa. Dia katakan begini, karena kamu telah melihat, kamu percaya. Kemudian dia katakan begini, berbahagialah orang atau diberkatilah orang yang tidak melihat namun percaya. Diberkatilah kita semua yang duduk di tempat ini yang tidak lihat Yesus secara fisik namun percaya. Apakah gampang? Susah. Nggak mudah. Sama sekali nggak mudah. Kalau kita mau urutkan, udah pasti penglihatan kita lebih berkuasa daripada pendengaran. Jadi misalnya ada orang ngomong gini, gue denger gini, tiba-tiba temannya ngomong gini, nggak bener tuh, gue udah lihat sendiri. Oh, ya udah, mentah langsung yang didengar. Karena penglihatan berkuasa daripada pendengaran. Gue denger katanya ada diskon di sana, nggak, gue udah lihat ke sana nggak ada, bohong tuh. Langsung percaya, karena orang itu udah lihat. Bayangin ya, sekarang hari ini kita nggak lihat Yesus loh, dan kita diminta untuk percaya dengan dasar hanya mendengar suara Dia. Itu pun nggak audible. Kita dengar suara Tuhan dari mana sih? Firman Tuhan. Itu pun harus disortir-sortir, nggak semuanya juga benar. Dari pembacaan Firman Tuhan, ya, kemudian dari kesaksian orang. Baca Firman Tuhan juga kadang-kadang kan begini. Kalau baca Firman, baca supaya telinga dengar, karena iman timbul dari pendengaran akan Firman Allah. Terus suara daripada Roh Kudus. Roh Kudus juga suaranya itu tidak audible juga, kita harus latih pendengaran rohani kita. Bayangin, di dalam zaman seperti ini, kalau kita tidak melatih pendengaran rohani, dan kita tidak mensortir apa yang masuk lewat mata kita, karena yang kita lihat di depan kita itu pasti masalah, dan kesengsaraan, penyakit, dan seterusnya. Kalau kita tidak jaga pintu gerbang hati, jiwa kita tersiksa. Tersiksa jiwanya. Jiwa tuh ada di tengah, Bapak Ibu. Layer yang paling dalam itu roh. Layer yang paling luar yang bersentuhan dengan dunia adalah tubuh.
Kita menyerap informasi dari tubuh, kemudian disimpan di dalam jiwa. Karena di dalam jiwa itu ada pikiran, ada kehendak, ada perasaan, ada emosi. Itu yang menjadi pusat kehidupan kita. Kita mengambil keputusan dari situ. Jadi kalau kita biarkan yang masuk sampah terus, ya keluarnya sampah lah. Sementara roh kita yang ketika kita lahir baru, waktu kita lahir baru tuh yang lahir baru ya rohnya. Tubuh sama jiwanya tetap sama. Tubuhnya tetap sama, saya waktu lahir baru tetap aja nggak ada rambutnya. Betapa indahnya kalau bisa lahir baru rambutnya tumbuh lagi, tapi nggak bisa tumbuh-tumbuh, ya udah gitu. Udah almarhum, dipanggil Tuhan dulu rambutnya. Jiwanya in progress, under construction setiap hari. Roma 12 ayat 1. Diperbaharui, pembaharuan budi hari lepas hari. Itu apa? Keputusan kita. Itu keputusan kita. Ini pusat kehidupan di sini di dalam jiwa. Nah, di layer yang paling dalam yaitu roh, itu ketika lahir baru yang diperbarui itunya. Nah, seringkali kita lupa rohnya nggak dikasih makan. Padahal umur rohnya sama umur jiwanya lebih tua jiwanya. Waktu saya lahir baru tahun 98, jiwa saya udah penuh sampah. Rohnya masih muda, masih baru lahir kan. Nah karena itu nggak dikasih makan terus, lama-lama kalau kita nggak sadar itu nggak dikasih makan, ya kasih makan jiwanya, kita nggak sortir apa, masuk aja sampah semuanya. Hidupnya nggak bisa dipimpin sama roh. Tapi kalau rohnya dikasih makan, kita nggak usah datang-datang ke seminar-seminar cara mendengar suara Tuhan. Tuh kalau ada seminar kayak itu nggak usah datengin. Semua orang gampang sederhana bilang gini, Tuhan beritahu sama saya dan buka telinga rohani saya karena saya mau mendengar suara Tuhan. Sesederhana itu kok. Kemudian hidup intim sama Tuhan, kasih makan rohnya. Lambat laun kita bisa mendengar, dan lambat laun kita bisa membedakan, oh ini suara Tuhan, oh ini bukan suara Tuhan. Sama aja ketika anak-anak saya masih kecil, mereka berpikir bahwa Mickey Mouse sama Donald Duck itu beneran ada. Dan salahnya saya bawa mereka ke Disneyland. Sampai di Disneyland anak saya bilang gini, lihat tuh, lihat, itu Minnie Mouse. Aku udah bilang kan ada kan. Saya mau kasih tahu tuh dalamnya orang juga dia nggak percaya. I told you, see, I told you, see, ada nih tuh, ayo, Dedi mau ngomong apa? Dia nggak bisa ngomong lah. Tapi ketika dia terus bergaul sama orang tuanya dan dia tambah besar, lama-lama baru dia sadar sendiri, oh iya ya itu bohongan. Dulu saya masih kecil, saya sempat nanya sama bapak saya, sama papa saya, Pak, rumahnya Batman di mana Pak? Diperburuk lagi sama dia, nanti satu hari papa bawa ke sana, ya elah. Jadi saya ngarepin dia bawa saya ke rumahnya Batman. Karena keren kan rumahnya, gelap-gelap gitu dulu ya waktu saya masih kecil. Sekarang sih serem. Jadi jaga pintu gerbang hati karena rancangan awal Tuhan itu semuanya serba terang. Yang kedua, Kejadian 1 ayat 26. Ini pewahyuan saya dapat di tahun 2005 tentang identitas manusia. Waktu saya dapat pewahyuan ini, saya nggak pernah lupa, di kamar saya malam-malam, saya loncat dari bangku saya sampai kejedok kaki saya di meja belajar saya, sampai istri saya kebangun. Ada apa sih? Karena itu udah jam 11 malam. Ini melekat di hati saya sampai hari ini. Ya. Jadi Kejadian 1 ayat 26 itu tiba-tiba menjadi kehidupan karena tiba-tiba Tuhan bilang gini, kamu baca ulang. Baca apa Tuhan? Saya nggak ngerti soalnya. Baca ulang, ternyata ini dia. Saya bagikan ya. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, kita mungkin udah bosan baca ayat ini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, oke. Ini ada dua bagian. Manusia diciptakan serupa dan segambar, kemudian ada kata supaya di situ. Supaya adalah kata sambung, therefore, oleh sebab itu. Maksudnya adalah kalau tidak lakukan bagian yang A, tidak bisa lakukan bagian yang B. Bagian yang B adalah Tuhan berbicara tentang menguasai kehidupan. Saat itu manusia hidup ya yang ada ya hewan, ya kemudian tumbuh-tumbuhan, bumi yang diciptakan untuk dikelola pada saat itu. Ya. Nah, yang sangat penting untuk kita mengerti adalah kalau saya tidak mengerti identitas saya di dalam Tuhan, saya serupa dan segambar seperti Tuhan, saya tidak akan mampu mengelola kehidupan, itu maksudnya. Ya. Nah, sebaliknya terjadi, kehidupan menguasai kita. Kalau kita nggak ngerti identitas kita di dalam Tuhan, bahwa saya ini serupa dan segambar. Nah,
Yang terjadi apa? Ini contoh kecil aja lah. Contoh kecil misalnya manusia terlibat dengan suka minuman keras lah. Nggak sadar bahwa itu bahan dasarnya kan buah. Tanpa disadari buah-buahan berkuasa atas manusia. Manusia yang masih suka ngerokok misalnya, tanpa dia sadari tembakau menguasai dia, tumbuh-tumbuhan menguasai dia. Manusia yang masih terlibat dengan dosa seks, tanpa dia sadari manusia lain berkuasa atas dia. Manusia yang akhirnya tidak tahu bagaimana mengelola keuangan, uang menguasai dia, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang terjadi, ya. Jadi kita patut mengerti saya serupa dan segambar. Nah, waktu kita bahas serupa dan segambar, itu juga masih teologia banget lah istilahnya. Serupa dan segambar itu maksudnya apa sih Tuhan gitu. Nah, ini yang saya bergumul waktu tahun 2005, saya bilang serupa dan segambar apa? Kupingnya sama, punya mata juga Tuhan, serupa dan segambar. Tuhan terus bilang sama saya di malam itu, baca lagi, baca lagi, baca lagi. Baca yang mana? Baca sebelumnya katanya. Coba lihat ayat 11. Ayat 11. Ayat 11. Di dalam proses kreasi Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Ini yang terjadi. Berfirmanlah Allah, hendaklah siapa? Tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon-pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tuhan berfirman kepada tanah ketika Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, hendaklah tanah. Dia berfirman kepada tanah. Kemudian tanah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Berarti sumber daripada tumbuh-tumbuhan adalah tanah. Betul? Kalau kita cabut tumbuh-tumbuhan dari tanah, mati nggak? Dari sumbernya? Mati. Mati. Jadi kangkung rebus di atas meja. Jadi brokoli rebus, mati. Karena Tuhan berfirman kepada tanah. Tanah menjadi sumber daripada tumbuh-tumbuhan. Tanah mengeluarkan, karena Tuhan berfirman, Tuhan yang menyuruh tanah untuk mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Kepada siapa Tuhan berfirman ketika dia menciptakan ikan-ikan yang ada di bawah laut? Itu tertulis di ayat 20, coba lihat. Ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Dalam bahasa Inggrisnya ini lebih jelas, let the water produce. Let the water produce. Dia berfirman kepada air, hai air, keluarkan binatang-binatang itu. Air mengeluarkan binatang yang berkeriapan di bawah air. Berarti sumber daripada ikan adalah air. Kalau ikan dipisahkan dari air, dari sumbernya, mati nggak? Mati, gurame bakar jadinya, sushi. Betul? Kepada siapa sekarang Tuhan berfirman ketika dia menciptakan binatang melata dan binatang liar? Alkitab menulis di ayat yang ke-24, firman Tuhan katakan begini, hendaklah apa? Bumi. Tuhan berfirman kepada bumi, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak, binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. God spoke to the earth. Tuhan berfirman kepada bumi untuk mengeluarkan binatang-binatang ini. Berarti sumber daripada binatang-binatang ini adalah bumi. Binatang melata, binatang liar kalau dipisahkan dari habitatnya, dari bumi, mati nggak? Mati. Mati. Nah, ini dia. Ini yang membuat saya meloncat dari kursi saya. Setelah saya baca ini, Roh Kudus bilang gini, sekarang kamu baca ulang ayat 26. Kepada siapa saya berfirman ketika saya menciptakan dirimu? Coba baca ayat 26, baca depannya aja. Baca ayat 26 ya. Berfirmanlah Allah, baiklah siapa? Katakan dengan keras, 1, 2, 3. Baiklah siapa? Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Perhatikan pewahyuan ini baik-baik. Tuhan tidak berfirman kepada tanah, Tuhan tidak berfirman kepada air, Tuhan tidak berfirman kepada bumi, Tuhan berfirman kepada dirinya sendiri ketika dia menciptakan saudara dan saya. Berarti sumber daripada kita adalah Tuhan.
berani-berani keluar dari sumbernya, mati nggak? Mati rohaninya, nggak berfungsi langsung. Tapi Pak, kan kita diciptakan dari debu dan tanah, itu bahan baku, sumbernya Tuhan. Bahan bakunya debu sama tanah, bukan itu sumbernya Tuhan. Di situ malam hari itu saya baru mengerti bahwa serupa dan segambar berarti sumber dari saya adalah Tuhan. Itu diperjelas sama Yesus ketika dia katakan berulang kali dengan metafor-metafor yang berbeda-beda di perjanjian baru. Engkau adalah ranting, aku pokok anggurnya, Bapakku pengusaha. Berarti engkau melekat kepada saya. Apa yang pokok anggur miliki akan tersalurkan ke ranting-rantingnya. Dan kamu gak usah berusaha untuk jadi ranting. Ketika engkau terima aku sebagai juru selamat, otomatis kamu jadi ranting. Sekarang tugasmu hanya percaya, kamu melekat kepada saya. Tiap hari berdoa, Tuhan, semua nutrisi sorgawi, baik itu perlindungan, penyertaan, kesembuhan buat mamanya Halena, kesehatan, damai sejahtera, sukacita mengalir ke dalam hidupku. Karena engkau pokok anggur, aku rantingnya. Itu serupa dan segambar, itu seperti itu. Digambarkan lagi sama Yesus di perumpamaan anak yang terhilang. Ketika anak yang bungsu mau pergi, dia katakan, minta harta milik kita yang menjadi hakku. Itu memisahkan akses kepada kepemilikan. Si bungsu sadar dia punya akses kepada bapaknya karena melekat, tapi dia nggak mau. Saya minta bagian saya. Dia pergi jauh-jauh. Setiap kali manusia merasa memiliki, hancur manusia. Hancur si bungsu, habis. Karena kepemilikan selalu apa yang keluar dari tangan terlepas dari hidup. Karena merasa memiliki, supply nggak ada, nggak jalan. Karena nggak melekat toh. Kalau akses itu kan melekat. Terlepas dari tangan, supply jalan terus. Supply jalan terus, itu sumber, itu serupa dan segambar maksudnya. Ayat ini pernah didistorsi sama iblis. Itu sebabnya manusia kehilangan jati dirinya. Dan sampai hari ini terus masih dibohongi kok. Jadi manusia kehilangan jati diri, kehilangan gambar dirinya dirusak. Itu sebabnya manusia atau orang di Jakarta mengenal istilah gengsi. Gengsi adalah sebuah dasar kesombongan karena kita berusaha membuktikan diri kita dengan orang lain. Dan kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Di tahun 2000 awal, dulu ada yang namanya Nokia Communicator. Tahu? Ya, Pak Albert karena seumuran sama saya langsung tahu. Yang lain mungkin bingung kali ya, yang millennials. Mungkin baru lahir kali. Anak saya umur 22 tahun juga pasti nggak tahu dia. Nokia Communicator itu bentuknya seperti batu bata, besar segini. Buat nimpuk maling lumayan tuh. Itu besar dan saat itu nggak ada Tokopedia, nggak ada cicilan BCA, nggak ada. Harganya 12 juta. Mahalnya luar biasa. Beli ya, cash belinya. Nah, saat itu teman saya yang baru mulai pekerjaan, dia datang kepada saya bilang gini, bro, gue mau beli tuh Nokia Communicator. Ini teman baik saya tahu gajinya dia berapa, saya tahu dia baru mulai kerjaan, tinggal di kos-kosan. Saya bilang, ngapain lu beli itu kan mahal banget. Udah beli handphone biasa aja. Itu belum zamannya BlackBerry, belum zaman WhatsApp, nggak ada, cuman SMS, telepon, terima telepon, that's it, cuman gitu doang. Lu kan cuman perlu buat gitu, buat apa gitu. Tapi gue perlu bro, nanti kalau ada email, lu kan bisa dari kantor lo, alasan aja lo Lama-lama ketahuan aslinya. Tiba-tiba dia ngomong gini, iya gue ngaku deh sama lo, gue suka malu kalau teman-teman gue ngumpul semua punya Nokia Communicator kecuali gue. Gengsi. Akhirnya dibeli sama dia, pinjam uang temennya, pinjam uang ntar dibalikin pakai bunga lagi. Dia beli itu Nokia Communicator dan waktu itu kami lagi makan malam. Dulu masih ada namanya Planet Hollywood di Gatot Subroto, ingat? Ini ngangguk-ngangguk seumuran sama saya ini ya. Yang lain ada ya dulu Planet Hollywood, ada dulu di Gatot Subroto. Saya lagi hangout malam itu, karena dulu kita suka nonton di atas tuh, ada 21 di atas. Kita hangout di bawah, saya, dia sama teman-teman. Ditaruh di atas meja Nokia Communicatornya. Lu beli jadi? Iya. Emang keren sih, karena transisi dari handphone yang hitam putih ini mulai berwarna dikit. Gitu screennya gede kan, kebuka gitu ya. Dia taruh di atas meja.
Wah, saya bisikin, lu pinjam duit. Iya, gila juga lu ya. Tapi keren kan dia bilang gitu. Makanya beli katanya dia gitu. Terus dia dapat SMS, kring 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 bunyi gitu SMS. Terus dia bisikin saya. Bro, gue pinjam HP lo dong. Buat apaan? Balesin SMS. Emang kenapa HP lo? Kagak ada pulsa. Ya elah. HP mahal gak ada pulsa. Ingat gak zaman dulu kan suka ada meja-meja jualan pulsa tuh ya di depannya. Itu lagi ada orang jualan pulsa. Saya bilang sama dia, lu ke depan aja beli pulsa tuh di depan 100 ribu. Dia bisikin lagi, gak ada duit bro. Saya bisikin lagi, beli HP 12 juta tapi 100 ribu gak punya. Ya, ngawur banget. Dia pinjam HP saya, balesin SMS di bawah meja. Malu, gengsi. Ujung-ujungnya dijual HP-nya. Gengsi itu mempertontonkan diri kepada orang lain. Diperburuk dengan kota Jakarta yang hedon. Makanya saya kalau ke mall ya, ada satu mall, gak usah sebut lah namanya. Di depannya ada tuh 12 merek-merek mobil dan motor. Kalau ada yang punya seperti begitu boleh parkir depan lobby. Saya pas lagi duduk di kafe di depan situ, saya bilang sama teman saya, nih kayak gini. Salah sih enggak, dia terserah yang punya mall ya. Cuman kan orang kalau nggak ngerti prinsip kebenaran akan berpikir bahwa kalau gue nggak punya merek-merek itu, gue belum di atas, gue belum hebat, dia bilang gitu. Gue merasa dikasta-kastakan, gue belum sukses akhirnya. Makanya saya bilang sama teman saya, kalau gue pemilik mall ini, gue akan taruh pelang besar di depan situ. Yang datang duluan silahkan parkir di depan. Nah, itu kalau saya punya mallnya. Jadi kalau sampai nanti ada mall yang seperti begitu tulisannya, itu berarti punya saya. Ya, kalau sampai ada, saya taruh tuh gede-gede di depan. Kayak gitu. Jadi be careful, hati-hati. Ya, kehidupan kita di mana-mana di sekeliling itu, dan ingat gambar diri kita udah pernah didistorsi dulu sama iblis, bilang bahwa Tuhan, hari ini saya serupa dan segambar, saya ngerti hari ini Tuhan bahwa sumber saya adalah Tuhan. Yang berikutnya, ayat 29. Di dalam proses kreasi, Tuhan menjamin provisi kehidupan kita. Ayat 29 mengatakan begini. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Dengan kata lain, ini semuanya diberikan dalam konteks tumbuh-tumbuhan buah, karena memang kondisinya pada saat itu begitu. Tuhan menjamin kehidupan manusia di awal bahwa hari esok aku sudah cukupkan hidupmu. Dan selalu di ayat 29 ada 2 kali disebut ada unsur biji 2 kali di situ. Berarti apapun yang Tuhan titipkan dalam hidup manusia senantiasa harus ditabur kembali. Ada unsur bijinya soalnya. Ada 3 komponen atau saya bilang sukanya komoditas yang besar yang Tuhan titipkan dalam hidup manusia, tapi seringkali kita hitung-hitungan nama Tuhan. Waktu, uang, dan talenta. Itu 3 hal besar yang Tuhan titipkan dan seringkali kita hitung-hitungan nama Tuhan. Dan Tuhan seringkali bilang dan mengetuk hati kita, ayo tabur dong. Karena itu bisa memperbesar kerajaan surga. Tabur dong, tabur dong. Selalu ada unsur bijinya. Ya. Saya punya seorang rekan yang beberapa tahun yang lalu mengerti tentang kebenaran firman ini. Dia ada di persimpangan jalan antara mengambil kontrak sinetron ratusan juta atau ikut Tuhan masuk ke dalam ladang pelayanan Tuhan full time. Dia nanya sama saya bilang gini, lu harus doa. Gue gak bisa tentuin, lu harus doa. Panggilan Tuhan apa? Kalau panggilan Tuhan lo di dunia selebritas dan lo memang harus mengkolonisasi di sana, menularkan budaya kerajaan surga, nggak apa-apa juga. Lo doa dulu dong sama Tuhan. Tahu harusnya gimana? Berapa hari kemudian dia datang, bro, gue udah puasa, gue udah doa sama istri, dan gue udah pakem nih, udah pasti nih, gue akan masuk ladang pelayanan Tuhan. Lo doain gue ya, karena dalam beberapa bulan ke depan uang simpanan gue habis. Tolong doain gue ya. Betul, beberapa bulan kemudian uang simpanannya habis, dan komponen salah satu yang terbesar adalah dia harus beli susu buat anaknya. Susu buat anaknya. Anaknya masih umur 3-4 tahun, saya lupa ya, 3-4 tahun. Nah, malam hari itu kaleng susunya udah habis sudah susunya habis. Dia bilang begini sama Tuhan. Dia angkat ke atas, dia bilang gini, Tuhan, ini habis loh kaleng susunya, aku buang ya Tuhan. Dia tidak telepon siapa-siapa. Padahal itu kan banyak orang kalau berpikir secara manusiawi, telepon teman, telepon keluarga, pinjam duit dan lain sebagainya. Dia nggak mau. Dia buang kalengnya, dia bilang sama istrinya, kalau besok pagi anak kita bangun,
Udah kita kasih teh manis aja. Udah nggak ada uang soalnya. Karena beli kaleng susu cukup mahal. Malam hari itu dia buang, saya sempat tanya, lu bisa tidur malam itu? Susah sih, tapi akhirnya bisa sih. Bener, jam 6 pagi mereka kebangun karena anaknya nangis. Dan mereka sudah mau keluar, mau buat teh manis. Waktu dia buka pintu kamarnya, di depan pintu kamarnya ada meja makan. Di atas meja makan ada kaleng susu, sama mereknya seperti yang anaknya minum, tapi lebih besar, tulisannya jumbo size. Dia bingung dong. Dia ngecek ulang ke dapur, ke tempat sampah, masih ada tuh yang bekas dibuang. Dia lihat gitu. Dia bilang gini, bro, gue biasanya kalau lihat kaleng susu hati gue teduh banget, tuh kan makanan anak gue ya. Ini pertama kali gue ngeliat kaleng susu kayak penampakan, gue takutan loh. Kayak ini kan udah dibuang, kok ada lagi, kok jumbo lagi. Dia lagi pelotot-pelototan sama tuh kaleng susu, mbaknya keluar dari kamar. Mbak, dari mana nih mbak? Loh pak, itu tadi mertua bapak dropin ke rumah jam 5 pagi katanya. Nah, dia tanya sama istrinya, kamu kasih tahu si mama? Enggak. Mereka berdua telepon mamanya. Mah, terima kasih ya buat kaleng susunya. Kok mama tahu kita lagi nggak punya kaleng susu, nggak punya susu buat anak? Mama nggak tahu katanya gitu. Loh kok mama bisa dropin jam 5 pagi? Gini, tadi malam mama ke supermarket. Mama digerakkan aja sama Tuhan, hatinya pengen beliin susu buat cucu katanya gitu. Oke, kok jam 5 pagi bisa ke sini? Mama ada meeting di Bandung. Jam 8 pagi. Jadi mama berangkat pagi-pagi, rumahnya mereka nggak berjauhan. Nah kalau mama mau masuk pintu tol kan lewat rumah kamu, sekalian aja mama dropin jam 5 pagi. Tuhan tidak pernah telat. On time. Karena provisinya Tuhan sudah dicatat sebagai rancangan awalnya Tuhan. Luar biasa kan Tuhan? Masih ada waktu. Ini poin yang keempat, ini penting sekali. Sekarang buka Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua. Ayat yang kelima, coba lihat. Kita semua diciptakan, ya, ini pasti akan mengagetkan banyak orang. Kita semua diciptakan untuk pertama kali ada di dalam marketplace, ladang pekerjaan. Perhatikan ayat yang kelima, Kejadian pasal yang kedua. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Kenapa belum diturunkan hujan ke bumi? Karena belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Amanat agung yang pertama, itu adalah Kejadian 1 ayat 26, menguasai bumi. Itu yang tadi kita baca. Dipertajam sama Yesus dengan kondisi di perjanjian baru mengabarkan Injil kemana-mana. Manusia diciptakan sejak awalnya untuk mengelola bumi ini. Kita nggak dikasih surga waktu awal dikasih bumi kok, untuk dikelola, menjadi extension of the kingdom. Sistem kerajaan kan mengkolonisasi, mencaplok ini, itu sistem kerajaan. Jadi kita dikirim untuk mengkolonisasi bumi, menularkan budaya kerajaan surga, itu maksud kolonisasi. Nah, ketika kita sudah paham tentang ini, kita harus paham bahwa kita dipanggil untuk mengelola hidup ini. Apakah HP kita ini bahan bakunya sudah ada ketika Tuhan ciptakan bumi sejak awal? Udah ada. Tapi hikmat dan pengetahuan manusia belum sampai ke situ. Semua bahan bakunya udah ada kandungannya di bawah tanah dan di alam. Manusia berevolusi. Menemukan ini, menemukan. Jadi manusia tidak menciptakan, manusia discover. Manusia menemukan teknologi ini, itu, dan seterusnya. Ditinggalkan untuk generasi berikutnya. Generasi berikutnya dipertajam lagi, diperbaharui lagi. Bahan bakunya udah ada dari dulu. Dibukakan hikmatnya sama Tuhan pelan-pelan. Gitu. Untuk kelola bumi. Untuk apa? Supaya kehidupan kita makin nyaman, makin enak. Jadi Tuhan waktu ciptakan manusia ditaruh di tempat pekerjaan untuk kelola bumi ini. Oke, bagian yang terakhir ya. Coba lihat kebenaran ini. Kejadian 2 ayat 15, coba lihat. Kita bahas 15 sampai 18. Dan kita tutup. Tuhan Allah mengambil manusia itu. Manusia itu bukan wanita loh. Manusia itu adalah pria. Itu tuh pria maksudnya. Tuhan Allah mengambil pria itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Fungsi daripada pria
ketika diciptakan Tuhan, ditaruh di Eden. Eden artinya hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan. Fungsi yang kedua adalah memelihara dan mengelola apa yang Tuhan sudah titipkan dalam hidupnya. Dipanggil untuk kerja. Besok, perhatikan ini baik-baik. Kalau masuk ke kantor, masuk ke tempat usaha, jangan lagi pernah memisahkan bahwa ini ibadah saya hari Minggu, besok kerja itu dunia yang berbeda. Salah total. Karena tempat pekerjaan kita, itu kita spend 75% dari hidup kita di situ. Dan itu apa? Itu ladang misi. Karena manusia diciptakan untuk ada di situ pada awalnya. Untuk mengelola bumi. Semua pekerjaan kita kan mengelola bumi. Kita berikan jasa, kita berikan sebuah servis kepada orang. Mengelola bumi kan. Menjadikan kehidupan ini lebih baik dan lebih baik lagi kan. Kan gitu kerjaan kita setiap hari. Jadi kalau buka kantor besok, masuk ke dalam tempat pekerjaan, Tuhan, saya gereja Tuhan. Tempat ini berubah jadi tempat ibadah. Ini ladang misiku. Aku akan berkhotbah kepada orang-orang yang kerja dengan aku. Tanpa kata-kata seringkali. Karena seringkali mereka akan lihat Yesus lewat tindakan dan perkataan saya. Jadi ketika itu kita paham menjadi ladang misi kita paham juga kita nggak kejar gaji kalau kerja. Kita kejar purpose-nya Tuhan. Ketika itu yang kita kejar, uang datang sendiri. Orang yang kejar gaji, orang itu jadi stres. Orang kejar income jadi stres. Kejar purpose-nya Tuhan. Tapi Tuhan, saya tidak dihargai di tempat ini. Nggak apa-apa, tetap berkilau sebagai berliannya Tuhan. Karena nanti satu waktu orang akan melihat perbedaan kita di antara sampah yang lain misalnya, berliannya akan dipindahkan ke tempat yang layak. Karena berkilau sendiri. Promosi selalu datang daripada Tuhan. Ingat, besok kalau masuk kantor, nggak ada lagi istilah gini, I hate Monday. Besok bangun pagi, I love Monday. I love Monday. Karena sering kali yang diumbar sama gereja-gereja, saya percaya di sini nggak begitu. Ayo pergi ke ladang misi, ke daerah, itu bagus, itu nggak masalah. Tapi kenapa yang namanya marketplace nggak pernah dibahas? Padahal ada tercatat di dalam rancangan awalnya Tuhan, kita dipanggil untuk ngelola. Oke, saya tutup dengan ini ya. Tadi pria ya, pria dipanggil untuk ada dalam hadirat Tuhan, dipanggil untuk kerja, mengelola, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah ayat 16 dan 17, Tuhan memberi perintah ini kepada manusia, kepada pria itu. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari kau memakannya pastilah kau mati. Perintah pertama Tuhan, instruksi pertama Tuhan diberikan kepada pria. Jadi pria fungsinya sebenarnya ada dalam hadirat Tuhan, bekerja, berkarya, dengan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dan yang ketiga, dia harus ngerti firman Tuhan untuk diajarkan kepada istri dan anak-anaknya. Baru baca ayat 18 ngomong begini. Makanya ayat 18 sering dimutilasi. 18 ngomong gini, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Yang paling penting di ayat 18 adalah kata itu. Kenapa? Karena pria itu, pria yang mana? Pria yang ada dalam hadirat Tuhan, pria yang berkarya, pria yang mengerti firman Tuhan. Pria itu yang tidak baik seorang diri. Jadi jangan pernah datang ke pasangan, calon pasangan bilang, firman Tuhan mengatakan kita nggak baik seorang diri, kita nikah yuk gitu. Datang ke hamba Tuhan juga nggak ngerti. Pak, katanya kan kita nggak baik seorang diri. Ya benar juga sih, kapan kamu menikahnya? Makin ngawur akhirnya. Calon-calon di sini, yang wanita-wanita, kalau ada pria datang mau menikahi dirimu, bapak-bapak yang didatengin calon mantu, tanya 3 pertanyaan ini. Om, saya mau menikah om sama anak om. Oke, duduk dulu ya. Kamu ada di dalam hadirat Tuhan? Belum om, masih coba-coba. Baru juga ke JCC om. Kamu udah berkarya? Belum om, masih cari-cari, headhunternya ribet nih om. Yang ketiga, kamu ngerti firman Tuhan gak? Belum om. Masih baru belajar om. Nah, karena kamu belum ada di 3 kriteria ini, kamu lebih baik seorang terima kasih, goodbye. Jangan dimutilasi ayatnya.
Tapi sebaliknya, kamu ada dalam hari Tuhan. Oh iya om, oh di JCC, sebelum JCC ada, saya udah ada om. Bahkan kamu kekal dong. Oh saya cinta Tuhan om. Kamu udah berkata, udah om, saya udah ngerti panggilan Tuhan dalam hidup saya om. Dulu saya OB om, sekarang saya manajer om. Saya kelola semua dengan sebaik-baiknya. Oh luar biasa ya. Kamu tahu firman Tuhan? Tahu om. Waduh, saya cinta sama Tuhan om. Dulu waktu gedung gereja ditutup tuh om, lagi zaman pandemi, saya tetap datang om, di depan di pelataran tuh. Tetap aja saya ibadah sendiri di situ om. Saking cinta sama Tuhan om. Nah, karena kamu sudah dalam hadirat Tuhan, kamu berkarya dan kamu ngerti firman Tuhan, segera nikahi anak saya. Kamu tidak baik untuk seorang diri. Itu baru benar. Jangan dimutilasi ayat itu. Karena manusia diciptakan untuk mengelola. Manusia diciptakan untuk ada di marketplace. Besok kita masuk ke dalam ladang misi. Apa yang kita belajar hari ini, kita tunjukkan siapa Yesus kita di tempat pekerjaan kita. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak terima kasih, hamba-Mu stop sampai di sini, tapi firman Tuhan terus berkumandang di hati kami ya Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan, semua rancangan awal Tuhan, dari penglihatan pendengaran kami, identitas kami, profesi Tuhan, dan juga panggilan dalam hidup kami. Hari ini kami makin mengerti, kami diperteguh Tuhan, dan terus Roh Kudus mempertajam firman-Mu, pewahyuan-Mu, rema dalam hidup kami. Kami terima firman Tuhan dan kami akan jadi pelakunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. God bless you.